Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamimah Zahra dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan unit 4, yaitu tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Pendidikan dan perubahan sosial keduanya saling bertautan satu dengan yang lain. Keduanya saling mempengaruhi sehingga berdampak luas di masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi agar kehidupan masyarakat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Ada beberapa fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, ada fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemu-penemu baru dengan hasil temuan mereka yang akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat, sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya penemuan komputer, pesawat terbang, televisi, dan lain-lain. Fungsi kedua yaitu fungsi memindahkan nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi yang lebih muda, seperti proses interaksi antara guru dan murid di kelas atau di sekolah. Ketiga, fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Selanjutnya, ada eksistensi pendidikan dalam perubahan sosial. Pendidikan merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan semua warga negara, masyarakat, negara, institusi-institusi, dan berbagai kepentingan lain. Ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan outcome-nya, berupa tersedianya sumber daya manusia yang handal untuk menyuplai berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, titik berat pembangunan pendidikan terletak pada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang, serta perluasan kesempatan belajar dan pendidikan dasar. Lalu ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Secara garis besar, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat, yang disebut juga revolusi. Dan yang kedua, perubahan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau lambat, yang disebut evolusi. Ada dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Dampak positifnya yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar menjadi lebih mudah. Lalu, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern, dan siswa lebih aktif dan inovatif. Dampak negatifnya yaitu menjadi pribadi yang individualistik, konsumtif, dan hedonistik. Lalu lunturnya budaya bangsa dan adanya pornografi di kalangan pendidikan. Cara menjaga dampak positif perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar yang baik kepada para siswa. Yang kedua, mengimplementasikan segala nilai dasar positif pada kegiatan setiap harinya. Yang ketiga, memberikan motivasi-motivasi kepada para siswa agar selalu menjaga perilaku positifnya. Cara menyikapi dampak negatif perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap selektif dalam bergaul dan menerima pengaruh budaya luar. Ketiga, menerima perubahan yang mengarah pada kepentingan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, meningkatkan pemahaman analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia
dengan peningkatan kemampuan logika analisis bahasa dan analisis wacana. Yang kelima, filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan internalisasi budaya asli, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya asing, dan analisis kesesuaiannya dengan budaya asli. Yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.